Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang teks pidato. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, apa sih pidato itu? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan layak untuk diperbincangkan. Pidato juga memiliki tujuan. Tujuan pidato antara lain: yang pertama, memberikan sapaan dalam suatu acara. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti keinginan kita dengan sukarela. Yang keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya metode pidato. Nah, ada juga nih beberapa metode pidato teman-teman. Yang pertama ada metode menghafal. Metode menghafal yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya dari kata per kata. Lalu yang kedua ada metode naskah. Metode naskah yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat dulu sebelumnya. Umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Lalu yang ketiga ada metode serta-merta. Metode ini adalah metode yang membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Umumnya dipakai pada pidato-pidato dadakan atau darurat. Dan yang terakhir ada metode ekstemporan. Metode ini yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato nanti. Selanjutnya ada struktur pidato. Susunan atau struktur pidato antara lain, yang pertama ada pembukaan. Di dalam pembukaan pastinya ada salam pembuka, sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut, ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pengantar ke topik. Lalu yang kedua ada isi pidato. Isi pidato ini disusun secara sistematis, mulai dari maksud, tujuan, sasaran, rencana, hingga langkah. Lalu yang ketiga ada penutup. Di dalam penutup pastinya ada kesimpulan, harapan, pesan, ucapan terima kasih, serta salam penutup. Nah, pastinya pidato juga memiliki ciri-ciri nih teman-teman. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaiannya jelas dan juga menarik. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengarnya. Yang kelima, cara penyampaiannya sesuai dengan latar belakang pendengarnya. Dan yang terakhir, menggunakan intonasi atau naik turunnya lagu kalimat, artikulasi atau bagaimana cara melafalkan bunyi bahasa, dan volume atau kuat lemahnya dalam pengucapan suatu kata-kata atau kalimat dengan jelas. Nah, selain itu, pastinya ada persiapan dan juga teknik berpidato. Nah, yang pertama ada persiapan pidato. Persiapan sebelum pidato antara lain ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kedua, wawasan pendengar pidato secara umum. Yang ketiga, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. Yang keempat, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan juga dimengerti. Dan yang terakhir, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan. Lalu yang kedua ada teknik-teknik berpidato. Nah, teknik berpidato yang baik antara lain ada pengambilan nafas yang tepat, mengambil posisi berdiri yang nyaman, penggunaan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas, serta menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. Lalu kita juga bisa menyiapkan catatan kecil nih teman-teman sebagai pengingat materi yang akan kita sampaikan nanti. Yang terakhir ada cara-cara berpidato. Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audien atau pendengarnya. Lalu yang kedua, menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Lalu yang ketiga, memberikan sapaan dan penghormatan kepada orang-orang penting yang hadir. Lalu yang keempat, menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, gak terlalu cepat maupun gak terlalu lambat.
Lalu yang terakhir, ketika menyampaikan pidato, kita nggak boleh menyinggung perasaan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian materi yang aku dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.